Selamat datang di Naini Podcast bersama saya Manuel Simbolon. Hari ini kita sudah kedatangan seorang putra terbaik. Belum terbaik lah ya. Nggak tahu terbaik atau enggak. Kita sudah kedatangan ini perwakilan Indonesia Timur ini. Ini Nyong apa nih? Nyong Ambon kah? Nyong Maluku. Maluku ya. Ambon ya berarti. Ambon. Selamat datang Kenny Gainao, welcome to the podcast. Halo Kenny, selamat malam. Selamat malam Kenny. Ini udah Selamat malam Bang. Udah slow aja. Gitu ya. Ketahuan banget jarang di depan kamera ya. Iya. Ken, Siapa gimana Bang? Ken? Gimana kabarnya hari ini? Apa kesibukan? Puji Tuhan baik. Ya kesibukannya ya masih ngurus game KI aja sih Bang. Oh lu kader game KI ya? Untuk sekarang pengurus pusat Bang. Oh, kalau pengurus pusat tuh levelnya udah ini ya? Ya lumayan lah kalau di tingkat organisasi itu sudah paling tinggi sih sebetulnya. Udah paripurna dong ntar lagi dong. Ya Slow aja Ken, ini kita nyantai kok. siap Masa Bang. kaku-kaku banget. Ken, Siap Bang. lu di mana tadi lu bilang di Maluku ya? Kau di Betul, mana? Bang. Di Maluku di mana? Saya tempat asalnya itu di Kabupaten Kepulauan Aru Bang. Pulauan Aru. Iya Kepulauan Aru. Ibu kotanya itu Dobo. Ibu kota Dobo. Itu kepulauan isinya berapa? Kalau kepulauan kan berarti banyak pulau. Betul banyak pulau. Jadi di kabupaten saya itu ada 113 desa Bang. Nah tapi pulau-pulaunya kecilnya itu banyak sekali Bang. Berapa banyak tuh pulaunya tuh? Kalau pulau-pulaunya itu sekitar 100 lebih sih Bang. 100 lebih. Betul Bang. Buset. Terus lu perjalanan kalau dari Jakarta mau ke kampung lu itu berapa jam itu? Dan bagaimana caranya? Kalau naik kapal biasanya itu 1 minggu lebih Bang. Serius Serius Bang. 1 minggu lebih. Gila. Kalau pesawat sekitar 6 jam lah. Wah jauh juga ya bedanya ya? Lumayan sih Bang. Itu 1 minggu lebih kemana aja bro? Jadi kalau dari tempat saya itu dari Dobo terus Kabupaten Maluku Tenggara, Tual, setelah Tual Banda Neira, setelah Banda Neira Ambon, setelah Ambon Bau-Bau, setelah Bau-Bau Makassar, Makassar Surabaya, Surabaya Jakarta. Ay gila. Jadi perjalanannya segitu parah Perjalanan sih Bang. 1 minggu itu? 1 minggu Bang. Waduh gak kebayang. Udah kayak di ini loh, di apa namanya, kapal pesiar. Nah itu Bang. Nah, tapi itu kalau kelasnya kelas 1 kan. Betul, Kalau tapi VIP. Kalau lu biasanya naik di mana? ekonomi lah Bang. Biasa harga mahasiswa lah Bang. Harga mahasiswa. Oke. Berarti harga mahasiswa susah ya. Betul Bang. Tapi enak sih Bang kalau naik kapal tuh enak karena biasanya Apa enaknya? di kapal itu kan banyak juga teman kan. Oh. Jadi enaknya di situ sih. Oh iya. Jadi bisa bersosialisasi. Betul, bisa bersosialisasi dan orang baru pun kita bisa ketemu dan kalau misalkan tujuannya ke Jakarta sama-sama enak bisa ngobrol, nyambung lah itu Bang. Wah berarti ada saudara sekapal. Betul. Jadinya. Dan biasanya itu baku kontak sampai ya Jakarta pun masih kontak-kontakan. Setelah itu balik ke daerah masing-masing. Itu kapal PL nih kan bro? Kapal PL nih Bang. Apa tuh namanya kapalnya? Biasa Ngapulu sih Bang, KM Ngapulu. Ngapulu. Iya. Oh dulu gue pernah tuh ada tuh, gue inget namanya, pernah tau gak lo? KM Dobon Solo. Oh kalau itu nggak ada, zaman aku nggak itu lagi sih Bang, nggak ada. Dulu kan Tampomas, terus Tampomas tuh yang tenggelam di mana nggak tahu gue lupa. Di Laut Jawa kayaknya. Tampomas terus ada Dobon Solo. Dobon Solo itu pernah tuh ada opung gue, kakek gue. Itu dari Medan ke Manokwari. Itu hampir 2 minggu kayaknya perjalanan. Iya sih Bang, kalau kapal yang kecil-kecil, kalau Ngapulu ini kan kapal udah kategori paling besar Bang ya. Itu 1 minggu sih, tapi kalau kapal lain itu biasanya 2 minggu. Tapi Dobon Solo tuh udah besar juga bos. Gede, Lebih besar Ngapulu sih Bang. KM Kelut masih ada gak Kelut? Nggak dapat lagi sih aku mungkin. Kalau sekarang ya kalau dari tempatku ke Jakarta nggak dapat lah itu aku Bang. Oh, jadi kau lahir di Dobo? Lahir di Dobo. Dobo Ya. apa enggak nih? Serius nih? Di Dobonya apa ada pulau lain? Oh, kampung. Di kampung. Apa nama kampungmu? Kojabi Bang. Kalau kampungku Kojabi, tapi kalau dari kampungku ke Dobo itu 6 jam loh Bang. Masih jauh lah itu Bang. Buset. Itu beda pulau? Beda pulau Bang. Aduh, gila. Itulah tandanya bahwa Maluku ini provinsi kepulauan. Betul ya. Bang. Gila 6 jam tuh. 6 Itu naik jam. apa tuh? Naik kapal? Biasa sih naik kapal, tapi kapal-kapal kecil.
Oh, speedboat bukan? Sekarang kalau dulu beda lagi berlayar itu bang. Oh gitu ya? Iya, cuma kalau Oh. sekarang kan ada kapal cepat bang istilahnya dari kan kampungku sekarang kan kecamatan bang. Oh udah agak kota dikit lah Udah, kampung lu. iya, jadi kalau dari kecamatan ke kota kabupatennya itu biasanya kapal cepat namanya. Oh, jadi dari apa? Apa nama kampung lu tadi? Kojabi, Dari Kojabi ke Dobo 6 jam. betul bang. Nah, sekarang lu SMA di sekolah di mana? Dari kecil memang di Kojabi. SD-nya aja sih bang, SD SMP-nya, SMA-nya udah ke Kabupaten Kepulauan Aru ke Dobonya. Oh, jadi kok SMA di Dobo. Betul bang. Itu merantau berarti? Ya karena orang tua udah di sana sih bang. Oh, ikut pindah sama orang Ikut tua. pindah sama orang tua. Oh, orang tua kerja apa emang? Orang tua nelayan sih bang. Nelayan, Bro. Iya bang. Masih ada nelayan di sana? Memang nelayan apa juragan kapal apa Enggak apa bang. nih? Kalau di kami itu ya nelayan biasa aja. Enggak kayak nelayan-nelayan nyari ikan itu pulang bawa berapa ton misalkan. Kalau Enggak. di sana secukupnya aja sih bang. Oh, karena sudah melimpah. Berkat melimpah. Enggak juga bang, kan tergantung juga sih bang. Karena di sana kan ya mayoritasnya pekerjaannya kan nelayan. Tapi kalau nelayan tergantung sih kategori nelayan itu kan biasanya ada yang memang pada saat ke laut pulangnya banyak ikan. Kalau di sana kan hanya secukupnya dan jual ke pasar pun enggak ini sih bang. Oh gitu. Iya bang. Jadi papamu tuh nelayan kapalnya kapal apa deh? Kapal atau perahu sampan? Perahu bang. Perahu ini? Iya. Yang ada mesin apa enggak? Enggak. Tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Bapak sama mama itu udah kerja ini sih bang. Apa? Udah nyari-nyari batu karang aja untuk dijual. Jadi ngambil batu karang dari lautan. Wah itu baru tahu lagi tuh gua ada Iya, bisa Bang. dijual tuh. Karang apa mutiara, Bos? Karang bang, batu karang untuk Batu dijual karang? untuk buat apa fondasi bangunan. Oh iya. Iya, Itu loh kokoh tuh ya. Kokoh, Laku tuh Bang. ya. Oh. Tapi ada ininya. Memang menghasilkan itu dari batu karang itu. Kalau batu karang itu memang menghasilkan bang. Gitu. Dicari orang juga ya. Iya, kalau itu memang banyak sih. Kalau misalkan itu kayak yang jadi pemborongnya itu kan biasanya kan pemerintah untuk mungkin bangun Oh, ini skalanya besar fasilitas. berarti. Skalanya besar. Skalanya besar. Oh, udah jadi juragan batu karang lah ya bapak mama ya. Enggak juga sih. Iya juga nggak apa-apa bos. Aduh. Tapi itu bukan emang rusak ekologis bro. Kalau batu karang diambilin. Enggak sih bang. Karena Oh ini bukan yang kayak macam terumbu karang itu bukan? Enggak. Ini mereka ngambil sewajarnya aja bang. Yang mungkin sudah enggak ini lagi. Enggak apa? Kayak yang udah mati gitu iya, maksudnya? yang udah mati baru diambil. Oh. Jadi bukan merusak ekologi lah kalau itu. Enggak merusak ya? Enggak bang. Bisa jamin ya tanggung jawab lo? Tanggung jawab aku. Berarti kau ini dibesarkan oleh hasil laut? Betul, saya dibesarkan oleh hasil laut bang. Aduh. Kira-kira begitu bang. Kira-kira begitu ya? Makanya lo harus bersyukur sama lautan. Iya sih, kalau di sana. Bersyukur sama Tuhan. Karena Betul. Tuhan kasih laut. Tuhan kasih laut. Nah, Tuhan kasih laut, bersyukur. Nah. Dan bangga dong jadi anak nelayan. Kenapa bang? Bangga dong jadi anak nelayan. Oh bangga lah bang. Bangga. Kalau nggak bangga nggak mungkin lah kita sampai Jakarta kan bang. Wih. Terus lu kuliah di mana? Di Malang ya? Iya, kuliah di Malang bang. Kuliah di Malang. Kenapa lu kuliah di Malang? Kenapa di Jawa deh? Oh iya ya bang, ya itu ya pertanyaan yang paling bagus lah yang sering ditanyakan sih ke saya maupun ke orang-orang yang kuliah di Karena Malang. kan kau kan dari Dobo itu, dari Dobo aja lah dulu ya. Iya bang. Dari Dobo itu, aku kebayang sih perjalanannya ya. Dan waktu itu ke Malang pertama kali naik apa? Naik kapal? Naik kapal bang. Turun di Surabaya berarti? Turun Surabaya betul bang. Berapa hari? Minggu Kalau juga? itu sekitar 6 hari bang. Oh beda sehari doang? Beda sehari Beda doang. sehari doang, oke. Berarti tetaplah hampir seminggu lah ya. Tetaplah hampir seminggu Nah bang. pertanyaannya kenapa ke Jawa atau ke Malang? Salah satunya kenapa ke Malang karena ada juga saudara-saudara yang dari satu kampung maupun satu kabupaten tuh kebanyakan kuliah di Malang bang. Dan kuliah di Malang itu salah satu yang mereka ceritakan itu bukan soal pendidikannya sih bang. Karena sampai di Malang baru kita tahu Malang itu memang kota yang ya bisa dikatakan kota pendidikan lah. Tapi kalau diceritakan di sana, kenapa kita di timur ataupun saya sendiri kuliah di Malang? Karena biaya hidupnya murah bang. Oh, dibandingkan dengan yang lain-lain. Betul, kayak dibandingkan Jogja. sama Ambon misalkan. Oh, Ambon biaya hidup tinggi ya? Ya lumayan lah bang, kalau sekelas mahasiswa lah ya. Kalau bicara kuliah bang ya, kenapa lebih memilih kota Malang daripada kota Ambon misalkan? Padahal kan Ambon kan ada universitas bagus juga kan, ada Ya, Unpati. Murah lah.
Tapi kok malah milih ke Jawa ya? Iya, salah satunya Bukan karena kau pengen kaburnya dari orang tua. enggak lah Bang, enggak. Memang salah satunya karena biaya Biar hidup bebas. biaya hidup gitu kan. murah, terus yang paling ini ya paling membuat termotivasi kuliah di Malang karena ya pada dasarnya kan keluar dari orang tua itu buat kita mandiri kan Bang. Itu yang membuat saya lebih ke luar dan lebih mau kuliah di Malang sih. Oh, berarti masih buat diri sendiri juga Betul, betul, biar Bang. mengasah agar bisa lebih mandiri. Ya, betul, Bang. Pertanyaanku, kok di Malang berapa lama? Saya di Malang 5 tahun Bang. 5 tahun. Betul Bang. 5 tahun. S1. S1 sampai S2 Bang. Wih, S1 S2 5 tahun. Betul Bang. Waduh, total 5 tahun S1 Total S2. 5 tahun, Bang. Oh, saya S1 aja 6 tahun. Oh, sekarang harus cepet-cepet ya? Iya sekarang harus cepat-cepat. Kenapa harus cepet-cepet? Coba gue tanya lu sama lu. Kenapa sih harus Kalau cepet-cepet? perspektif saya Bang ya. Kalau saya Iya. kenapa harus cepat? Yang pertama soal ekonomi keluarga. Jadi kalau saya lama berarti misalkan 8 semester lah 4 tahun lah. Berarti itu misalkan satu semester kita bayar 3 juta lebih berarti sudah hampir 30 juta kan Bang pengeluarannya. Kalau kalau kuliahnya cepat, kalau kayak saya kan S1 7 semester kan Bang, 3 tahun setengah. Berarti kan bisa membantu orang tua lah, artinya meringankan lah. Oh, memang biaya pendidikan di Indonesia itu atau di Malang lah atau di kampusmu lah waktu itu ya. Iya, Itu Bang. memang sangat tinggi apa gimana? Ya lumayan sih kalau kategori swasta ya. 3.050.000 sih kalau semasa saya Bang ya. Dari 2017 ke 2021. Iya, bahkan sekarang itu gue mulai merasakan dari tahun 2008 sih ya. Itu ada peningkatan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Itu belum masuk biaya hidup loh, masih biaya Iya pendidikan. betul. Jadi aku ingat banget waktu 2008 itu pertama kali kalau di kampusku tuh ada kayak semacam bukan UKT, ya kayak semacam UKT lah, uang kuliah tunggal Iya gitu. betul Bang. Yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga. Tapi itu pun tidak tepat sasaran kebanyakan. Betul Bang. Ada loh yang dia ke kampus pakai mobil tapi uang kuliahnya 500.000. Tapi abang kan negeri ya. Iya. Brawijaya. Kalau saya kan swasta Bang. Apa kampusmu dulu namanya? Kampus S1 sih Universitas Kanjuruhan Malang sih Bang. Oh, anak Kanjuruhan. Betul, Bang. Sama seperti nama stadion Kanjuruhan ya. Betul Bang. Berarti dulu Kanjuruhan masih lumayan terjangkau lah ya kayaknya. Masih lumayan terjangkau sih Bang. Terjangkau. Dan kayak makin bagus sekarang. Ya semoga lah makin bagus kan. Nah, makin Kita serius. kita doakan lah Bang ya. Risetnya makin banyak. Jadi Iya. salah satu kampus yang bukan prestisius ya, yang agak serius untuk membenahi diri dan memperkaya risetnya. Iya, Itu Bang. salah satunya adalah Kanjuruhan kalau gue lihat. Kalau di Iya Malang. sih Bang ya. Ah. Saya soalnya dulu kuliah ini sih Bang agak frontal dikit lah. Sehingga ini kalau nanya soal kampus S1 ku ya jawabannya normatif. Karena saya sudah tidak terlalu ini lagi sih, tidak terlalu setelah ke Jakarta walaupun ke Malang tapi ya nggak ke kampus lagi. Ke kampus paling lihat dari luar, nggak mampir ke dosen-dosen lagi, nggak seperti dulu sih Bang. Tapi kan dosen tuh harus kita hormati. Betul Kita itu juga, sudah bos. itu pastilah Bang. Iya, jangan sama dosen bener. Kan bapak profesor, ya kan? Lo waktu di kampus sering gini-gini juga nggak? Enggak lah Bang, enggak. Kita Bro, berarti lu lahir tahun berapa? lahir 1 Juli 1999. Sebenarnya nggak usah tanggal jelas nanti Enggak, orang-orang biar lengkap Bang. Siapa tahu ketika podcast ini keluar kan nanti pada tanggal 1 Juli orang ucapkan ulang tahun buat saya kan Bang. 1 Juli itu hari apa ya? Kayaknya ada hari penting Hari di situ. Bayangkara itu Bang. Oh iya, Hari Bayangkara betul. Iya kah? Iya Bang. Wah, berarti hormat semua dong. Enggak lah Bang, itu kan harinya polisi Bang. Iya dong. Kita ini apa sih? Iya, sama lah sama dengan Hari Bayangkara tuh luar biasa loh. Terus berarti kalau lahir 99 ya? Betul Bang. Masuknya apa tuh? Gen Z dong? Iya sih, Gen Z. Gen Z kan? Betul Bang. Nah, lu setuju gak sih sebenarnya ada bukan apa ya? Ada kayak kalau dulu kan ada pembagian kelas ya. Iya, Pembagian kelas proletar dan borjuis misalnya. Iya Bang. Nah, kalau sekarang ini kan pembagian kelasnya kan berdasarkan demografi nih. Usia ya kan? Iya Bang. Baby boomers, Gen X, millennials dan Gen Z. Misalnya, kalau dalam politik nih hari ini nih. Lu merasa ada perbedaan-perbedaan seperti itu gak sih? Atau merasa diremehkan gak sih lu sebagai Gen Z? Tergantung perspektif juga sih Bang. Kalau soal itu.
Gimana tuh misalnya? Misalkan kayak apa ya, kayak misalkan yang muda misalkan lagi sini misalkan yang soal apa, soal dibedakan. Tapi kalau saya melihat itu ya yang membedakan itu mungkin orang-orang yang ya mungkin waktu aku belum bertemu abang mungkin abang aku anggap aku apa gitu. Tapi setelah bertemu kan ya Oh, iya, kita dapat iya, perspektifnya kan. Iya bener. Aku waktu pas belum ketemu kau itu gue pikir, wah nih orang sombong banget nih, nggak mau nyapa duluan nih. Ya maksudnya itu soal lain bang ya. Ada Tapi gengsi senioritas bos Iya. kadang-kadang. Tapi pada saat sudah ketemu dan kita diskusi, oh ternyata kayak ini orangnya begini. Iya. Jadi mungkin gap antar generasi itu gara-gara kurang interaksi. Nah itu udah pasti bang. Ya tergantung perspektif aja sih bang sebetulnya. Iya. Tapi Kalau gua soal kalau memandang. masalahnya kan ada yang bilang Gen Z ini kadang-kadang nggak nyambung. Misalnya. Kalau diajakin diskusi ngelawan terus nih, protes terus misalnya, ya kan ada nggak pernah yang beranggapan itu seperti banyak itu. lah bang. Kalau di kampus misalkan kan kebanyakan kayak gitu-gitu juga. Cuman kalau kalau diskusi yang nyambung kan tergantung apa yang kita diskusikan kan bang. tergantung. Soal negara ya mungkin dia lebih paham atau mungkin sama-sama paham atau baca buku apa misalkan. Ya pasti di situ ada pertengkaran kan soal ide dan gagasan tersebut yang kita tahu kan mungkin itu. Sehingga perspektifnya nyambung. Tapi kalau yang nggak nyambung mungkin abang diskusi soal yang abang tahu, aku diskusi soal yang aku tahu, akhirnya nggak ketemu. Oh iya. Mungkin itu sih bang yang buat berarti gak harus ada nyambung. irisannya dulu ya. Iya betul. Harus iya. ada topik yang memang benar-benar mungkin lagi hangat atau apa sehingga di situ kita bisa bertukar gagasan atau Iya. Ya tergantung perspektif sih sebetulnya bang. Kalau soal itu ya saya nggak tahu yang lain gitu bang. Asik. Konflik Maluku lu tahu gara-gara ada cerita dari guru-guru. Betul, Bang. Dan itu diajarkan di sekolah ya. Betul. Soal diceritakan di sekolah. Diceritakan di sekolah sehingga saya bisa mengetahui itu. Bahkan di institusi pendidikan pun di ini ya. Maksudnya di encourage, dikasih tahu gitu. Iya bang. Secara resmi tuh. Secara resmi. Oh iya, luar biasa memang Maluku. Keren. Nah pertanyaannya, lu tau gak 98 itu 97 itu ada krisis moneter. Lu kan lahir 99. Iya betul bang. Tahu gak 97 itu ada krisis moneter. Terus 98 itu ada kejatuhan Orde Baru. Ya, Soeharto ada ya. reformasi. Betul. Tahu nggak lu? Kalau itu tahu sih bang, karena itu tapi kalau di SMA belum terlalu tahu lah. Tapi kalau pada saat kuliah baru tahu lah itu. Sebentar, apakah itu nggak dipelajari di buku sejarah SMA? Ya mungkin dipelajari bang, cuman waktu itu saya nggak terlalu mengetahui itu. Nanti setelah kuliah baru saya mengetahui itu dari 97 soal krisis moneter dan juga 98 soal penggulingan Soeharto atau peristiwa penggulingan reformasi itu tahu? Tahu. Nah, berarti lu kapan pertama kali tahu sebagai Gen Z bahwa tahun 98 itu ketika reformasi itu ada peristiwa Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Berapa aktivis mahasiswa lah. 4 orang mahasiswa tewas. Iya betul. Trisakti. Terus di peristiwa Semanggi. Iya betul. Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 2. Itu lu pelajari gak di sekolah? Enggak sih bang, kalau di sekolah. Serius Aku bang. Kalau kuliah ya memang karena itu sudah ranahnya memang harus mengetahui soal itu. Ya kan lu kuliah apa? Saya kuliah hukum bang. Kan masa kuliah hukum belajar reformasi? Enggak, maksudku kalau kuliah ada diceritakan cuma nggak spesifik. Kecuali kalau masuk di GMKI kan ya sudah kategori aktivis bang ya. Jadi diskusi di warung kopi. Oh, jadi nggak pernah formal lu dapatkan informasi itu? Enggak, maksudnya tidak diajarkan secara formal? Enggak. Sama sekali? Enggak. Yang saya bisa mengetahui kasus tragedi 98, kasus Semanggi 1, Semanggi 2, kasus Trisakti, ataupun penculikan 12 aktivis dan sebagainya saya taunya di warung kopi. Oh, jadi waktu pas 98 itu ada seorang pemimpin pada hari ini yang masih punya sejarah kelam terkait dengan penculikan itu, lu nggak pernah tahu itu pada saat lu sekolah atau di SMA? Enggak. Saya hanya mengetahui itu pada saat saya kuliah. Dan itu pun lu nggak pernah mendapatkan informasinya secara formal ya? Betul. Nah, kalau teman-temanmu ya, segenerasimu nih misalnya, tahu nggak mereka sejarah bahwa pada saat 98 itu ada penculikan aktivis loh? Saya yakin mereka tahu sih bang. Ada mahasiswa yang ditembak dan kemudian meninggal yang tewas itu, ada nggak? Tahu nggak sih? Tahu pasti mereka bang, karena waktu kami kuliah ya di Malang lah misalkan, itu banyak yang ajak diskusi soal itu. Yang segenerasi saya bang itu ya. Kan karena kau aktivis kan. Iya betul. Aktivis ini kan seringnya nongkrong di warung kopi, cerita negara apa segala macem lah.
Nah, cuman yang lain-lain itu, maksudnya mahasiswa yang bener-bener ya mungkin non aktivis kampus gitu, bukan macan kampus lah. Itu tahu nggak sih sebenarnya sejarah itu? Ya aku nggak tahu karena belum pernah diskusi soal itu teman-teman yang lain ya. Juga ya. Teman-teman yang nggak aktivis ya kayak saya ya sama teman-temanku ya. Tapi saya yakin mereka pasti tahu lah. Apalagi dunia sekarang yang keterbukaan informasi ini saya pikir mereka tahu sih bang. Tahu ya. Iya bang. Lu merasa itu sebagai sesuatu yang biasa aja kah atau ya udahlah itu kan udah dosa masa lalu yang kalau ada orang yang mikir itu kan udah masa lalu, menurut lu gimana tuh? Kalau menurut saya bang, sebetulnya bukan masa lalu atau masa yang akan datang, tapi sebetulnya itu sejarah sebetulnya yang nggak boleh dilupakan sebetulnya. Dan itu kejam sekali sebetulnya bang. Karena kalau kita merasakan misalkan contoh sekarang aksi Kemisan lah yang kemarin dirayakan 17 tahun ya aksi Kamisan lah ya. Itu kan setiap hari Kamis kan ibu-ibunya mereka yang hilang tahun 98 itu. Itu kan mereka demo misalkan ke istana. Itu kan kalau kita lihat secara manusia kan kesian kan. Karena dia hanya ingin di mana kuburan anaknya, di mana ada keberadaan anaknya. Itu kan tragedi yang ya saya pikir yang gak bisa dilupakan sih bang sebetulnya. Dan itu sakit sekali bagi seorang ibu yang sampai sekarang nggak tahu di mana keberadaan ibunya. Luar biasa. Itu yang membuat saya sampai sekarang ya kalau dibilang bisa melupakan atau tidak bagi saya enggak lah. Saya tetap mengingat kasus itu sebagai tragedi. Berarti gue harus mengakui bahwa gue salah persepsi selama ini. Betul bang. Langsung betul aja. Maksudku betul bang. Persepsi soal itu sebetulnya dihilangkan lah karena apa ya soal itu nggak boleh dilupakan. Karena maksud gue selama ini kan ini mungkin karena aku juga cerita dengan beberapa teman juga ya. Ada teman-teman yang banyak berinteraksi dengan dosen. Karena dia dosen dia banyak berinteraksi dengan mahasiswa yang mana mahasiswa sekarang itu adalah Gen Z kan. Iya betul bang. Mostly adalah Gen Z kan. Bahkan mereka tuh bilang banyak loh mahasiswaku yang nggak paham apa yang terjadi tahun 98. Oh iya bang ya. Banyak mahasiswaku yang nggak paham soal penculikan para aktivis yang sampai dengan hari ini kita nggak tahu keberadaannya di mana. Kita nggak tahu kuburannya gimana, kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Banyak mahasiswaku yang nggak tahu bahwa pada tahun 98 itu banyak terjadi perkosaan massal di Jakarta. Banyak yang ada juga yang nggak tahu ada peristiwa Semanggi 1, 2, peristiwa Trisakti itu nggak ada yang tahu itu. Sebegitu mahalnya perjuangan para pendahulu kita lah. Abang-abang kita, senior kita pada saat tahun 98 itu untuk memperjuangkan situasi saat ini bang ya. Demokrasi yang pada saat ini kita nikmati. Iya betul yang kita harus hari ini kita nikmati bersama ya. Betul. Jadi ya itu saya sudah mungkin salah persepsi karena saya menganggap semua Gen Z nggak tahu dan nggak mau tahu soal apa yang terjadi pada 98. Tapi ternyata Kenny bilang mereka pasti tahu. Ya saya yakin ya bukan 100% tapi ada 95% lah keyakinan saya soal itu. Mereka pasti tahu. Betul. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya para Gen Z, mari kita jangan pernah lupakan apa yang terjadi. Kata Soekarno Jasmera lah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wih Soekarno, rujukannya Soekarno nih. Iya bang, dikit-dikit lah bang. Dikit-dikit ya, tipis-tipis ya. Ya, baju udah tri tuh, lihat tuh, coba di zoom tuh. Tri, nomor 3. Nomor 3 emang kamu? Enggak lah bang, kalau tri kita kan kenapa pakai baju kayak gini kan. Kalau di timur itu misalkan, itu kan tri 3 kan. Artinya kan di Pancasila itu ada sila ketiga toh, Persatuan Indonesia. Oh iya bang. Persatuan Indonesia, oke. Betul. Karena kita di sana kan soal persatuan itu kan penjunjung tinggi kan. Kalau belajar nasionalis lumayan lah orang Maluku lah bang. Nasionalis banget. Iya. Bukan hanya Maluku sih, daerah timur lah pukulnya. Kalau soal nasionalisme, saya pikir kita konkret juga lah kalau soal itu. Kok kuliah hukum? Iya, kebetulan. Kok kebetulan sih gimana sih? Ya maksudku ya kebetulan pada saat itu ambil hukum sampai sekarang sih. Kenapa kok lu pilih hukum? Kan lu anak nelayan, harus pilihnya perikanan gitu, kelautan. Enggak juga sih bang, kan enggak semua itu mengindikan bahwa kita nelayan berarti kita kuliah apa ya gitu kan, pelayaran. Kadang-kadang ada istilah namanya like father like son. Cuman kan kita mau merubah itulah bang, sehingga kita bisa mengambil hukum lah. Tapi kenapa waktu itu kan kok anak SMA dari Dobo nih, betul. Tiba-tiba ke Jawa, kok mau ambil kuliah hukum? Saya sebetulnya SMA jurusan IPA bang. Iya, apalagi lu jurusan IPA. Iya makanya mau ceritakan kan bang.
Jadi pada saat di Malang itu, ya memang saya dari SMA memang sekolahnya jurusan saya IPA. Setelah sampai di Malang, ya saya melihat bahwa saya mending ambil hukum lah. Karena bagi saya sekolah hukum itu kan kalau kita di daerah itu kan ya sesuatu yang paling wow gitu kan Bang. Oh gitu? Iya. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu zamannya saya tuh Bang, orang kalau jadi pengacara atau kuliah hukum tuh kayak di timur tuh wow banget gitu. Oh gitu. Siapa ini lo? Yang menginspirasi lo? Oh kalau saya Mahfud MD lah, jangan ditanya lagi kalau soal Mahfud itu. MD. Bukan karena dia capres sebetulnya. Enggak. Cawapres bos. Cawapres sorry. Oh Mahfud MD. Mahfud MD saya Bang. Kenapa kok menginspirasi pada situ? Oh saya ambil hukum gara-gara ada Mahfud MD. Kenapa? Ya kalau saya lihat Pak Mahfud ini kan ya. Ini kau lihat waktu SMA, waktu masih di Dobo berarti? Iya Bang. Oke. Saya lihat. Gimana? Ya kan sering nonton berita juga kan Bang. Saya lihat bahwa Pak Mahfud ini kan ya dari dulu, bukan dari sejak saya kenal dia, itu kan orangnya baik. Dan orangnya penegak hukum banget lah kalau kita bilang. Soal nilai-nilai hukum dan ya salah satu orang yang kita anggap panglima hukum kita lah. Selain dulu-dulu lah. Berani, bersih, lurus. Iya intinya itulah. Sehingga saya menganggap bahwa saya harus ambil hukum juga biar kayak Pak Mahfud. Dulunya perspektifnya kayak gitu. Sampai sekarang juga sih Bang. Oh jadi idolamu Mahfud MD? Idola saya Prof Mahfud MD Bang. Luar biasa. Ini Prof orang Dobo mengidolakan orang Madura deh. Atau jangan karena sama-sama dari pulau nih? Oh Pak Mahfud dari Madura juga ya? Kan pulau. Iya betul ya. Tapi saya suka Pak Mahfud gara-gara soal integritasnya aja sih Bang. Integritas. Oh, itu yang kita nggak ada. Dan dia punya kapasitas dan kapabilitas soal hukum. Iya. Sehingga karena biasanya ada orang punya integritas tapi kadang-kadang dari segi kemampuan akademik. Tapi bagi saya kenapa saya mengidolakan Pak Mahfud, dia punya semuanya. Sehingga saya mengidolakan dia. Jadi gara-gara itu lo ambil hukum? Iya Bang, padahal guru-guru SMA saya tuh sarankan saya ambil biologi sih. Biologi jauh banget bro ke hukum. Iya Bang. Guru-guru SMA saya waktu itu ya menyarankan saya ngambil biologi atau pokoknya yang berbau sama jurusan IPA lah. Nah, terus kan ada juga kawanku misalkan karena dia orang Lamongan tuh. Temanku dulu waktu pas kuliah aku ingat banget ada orang Lamongan. Lamongan kan pesisir tuh. Iya Bang. Nah, bapaknya ada usaha tambak apa segala macem. Dia ambil perikanan, Bos. Oh, gitu Bang ya? Iya, jadi dia bilang, "Oh, ini kayak soalnya kenapa ambil perikanan karena ya bapak saya petambak gitu. Jadi dia sesuai dengan ininya, garisnya. Nah, ada juga yang misalkan bapaknya hakim atau jaksa ngambil hukum. Ya itu cocok lah itu Bang, iya, cocok lah itu. Nah, kalau sekarang ada juga Ken. Bapaknya like father like son juga. Bapaknya presiden, anaknya mau jadi presiden juga atau gimana? Belum presiden dong. Masih sebelum jadi presiden lah, wakil presiden. Oh gitu Bang ya? Kaku banget sih lu kan lah. Saya tahu, cuma saya pura-pura gak tahu aja sih. Oh iya, tapi kok kenapa? Cuma gara-gara Prof Mahfud, terus kemudian dia menginspirasi kamu untuk ngambil hukum. Dan apakah sekarang pandanganmu terhadap Prof Mahfud masih sama seperti pandanganmu ketika kau SMA? Masih sama saya Bang. Dari sejak saya pertama kali mengidolakan Prof Mahfud sampai detik ini yang kita ngomong ini Bang, saya masih mengidolakan Prof Mahfud. Karena saya anggap bahwa orang yang kayak Prof Mahfud itu, saya pikir orang yang punya integritas, kapasitas dan kapabilitas, dan cintanya dia terhadap Republik ini lebih besar. Kenapa saya bilang gitu Bang? Karena kalau dia nggak cinta terhadap Republik ini, mungkin dia sudah nggak, kasus-kasus korupsi ini ya dia biarkan aja kan. Tapi kan soal dari dulu sampai sekarang kan peduli amat soal itu kan. Oh iya, makanya dia buka semuanya. Betul, makanya dia buka semuanya ke publik. Oke. Sehingga sampai detik ini pun nggak merubah perspektif saya terhadap Pak Mahfud itu jelek. Dan sampai sekarang saya tetap mengidolakan dia Bang. Jadi gini, lu hukum ngambil apa? HTN Bang. HTN. Betul. Kenapa ngambil HTN? Ya suka aja sih sebetulnya belajar HTN. Kenapa? Gue selalu nanya kenapa suka? Ya karena saya waktu itu kan mau ngambil pidana waktu S1 ya Bang. Ngambil pidana gak cocok kan saya bilang. Karena saya gak terlalu suka kan. Mau ngambil perdata juga gitu. Sehingga saya melihat kayaknya kemampuan saya sedikit-sedikit lah di HTN. Sehingga saya lebih suka HTN itu karena bukan secara kebetulan. Tapi saya merasa bahwa HTN itu ya ilmu yang memang
saya pikir lumayan sulit lah kalau dihukum tuh ya Bang ya. Oh jadi lu sukanya yang paling sulit Ya, gitu ya? sekitar Biar itu, kelihatan apa- pinter aja memang. Bukan begitu sih Bang, cuman saya lebih suka belajar soal komparasi mungkin di Amerika konstitusinya gimana atau negara-negara lain konstitusinya seperti apa, sehingga perbandingan itu kan membuat kita agak lebih paham-paham Oh dikit lah. iya soal konstitusi ya bicaranya. Betul. Oh. Sehingga saya lebih tertarik sih sebetulnya ke situ. Tapi gimana? Lu kan juga aktivis mahasiswa nih. Betul Bang, masih sampai sekarang sih Bang. Sampai sekarang masih jadi aktivis juga. Nah, gimana ngelihat bagaimana hari ini konstitusi kita diobok-obok? Kemudian apa namanya? Dimanipulasi gitu sebenarnya gini ya. Gue juga kadang-kadang melihat gini. Kayaknya ada pergeseran dari kita dalam berhukum. Iya Bang ya. Hukum itu hanya sebatas formil jadinya. Gitu. Makanya etiknya itu dilupakan. Lu merasakan seperti itu nggak? Karena gini ya, nih Siap. gue Kasih clue. bukan clue, kasih pengantar dikit lah. Siap Bang. Pendapat gue tuh gini. Gue pernah melihat di satu tayangan di televisi gitu, ada statement begini. Ini statement dari orang hukum nih. Menurut gue orang hukum karena dia dokter hukum gitu loh. Dari salah satu pendukung lah gitu, pendukung calon presiden. Nomor berapa ya Gak usah disebutkan lah. Jadi dia bilang, loh itu kan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi. Yang diputus itu adalah masalah norma, perubahan norma. Dan sudah diputus, putusan Mahkamah Konstitusi itu berkekuatan final dan mengikat gitu. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Maksudnya itu udah paling final, nggak ada proses hukum lain lagi gitu. Nah karena itu ya siapapun yang memenuhi syarat itu ya sah-sah aja untuk memanfaatkan, untuk memakai itu gitu loh. Nah cuman kan setelah itu ternyata kan ada soal MK ini kan, yang mengatakan itu melakukan yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu sudah melakukan pelanggaran etik berat. Betul. Sehingga dia dipecat dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti kan ini putusan cacat etik kan? Cacat etika kan. Nah, tapi kok bisa tetap dipakai? Apakah ini kemudian menurut lu ya? Gue pengen tahu nih dari sudut pandang lu nih sebagai seorang aktivis dan seorang mahasiswa master lah ya, udah master of law ya kan, magister hukum. Bagaimana lu memandang apakah cara berhukum kita ini hanya sebatas formilnya saja atau sebenarnya apakah yang memandang cara berhukum yang formil aja itu ya udah sah-sah aja gitu, itu tetap sah kok Bang gitu secara formil itu sah gitu. Betul. Urusan itu sah, sudah mengikat final ya kan. Masuk 35 tahun dan pernah menduduki jabatan sebagai pejabat publik kan. Ya sah-sah aja, tapi kan ada cacat etik. Gimana menurut lu? Kalau saya Bang ya, pertama kalau bicara soal konstitusi ini kan ya saya pikir kita di konstitusi kan ada 37 pasal Bang ya. Dan itu semua itu menyangkut bangsa dan negara ini semua luar biasa sih. Kadang-kadang ada salah persepsi juga nih, sorry gue potong. Konstitusi itu sebenarnya undang-undang dasar kan? Betul. Nah teman-teman banyak nih soal yang bukan anak hukum nih. Di konstitusi itu sebenarnya undang-undang dasar. Betul, di undang-undang dasar itu kan sebetulnya 37 pasal lah sebetulnya. Yang saya pikir dari pasal 1 sampai pasal ke-37 itu saya pikir bicara soal bangsa dan negara ini kan. Dan sayangnya di pasal-pasal itu hanya ndak sebagian pasal yang artinya enggak semua pasal yang dilaksanakan sehingga sampai sekarang ya terjadi seperti inilah. Itu kalau yang tadi soal konstitusi. Yang kedua yang soal abang nyinggung soal putusan MK ya Bang. Saya pikir ya secara formil itulah sudah kita bisa berdebat satu sama yang lain lah kalau soal itu. Tapi kan di atas hukum itu kan ada yang lebih tinggi kan. Yang biasa kalau kita pelajari itu adalah etika kan Bang. Dan kan etika itu kan sebetulnya yang paling penting. Jadi kalau kita bicara soal formil ya udah diputuskan kok, udah final kok. Tapi kan apakah bangsa dan negara ini hanya sebatas itu aja? Hanya sebatas yang formil itu aja. Terus besok-besok misalkan ada yang punya keinginan lagi ya tinggal dirubah aja. Walaupun rubahnya bukan secara formalnya kan. Tinggal aja mungkin saya punya kenalan di Mahkamah Konstitusi ya udah tinggal saya ini aja kan.
Saya suruh dia rubah aja kan sesuai kemauan saya. Kan gak sebetulnya itu sebetulnya. Makanya kenapa di atas hukum itu ada yang namanya etika kan. Sehingga pelanggaran itu dan undang-undang itu ataupun sebuah produk hukum itu harus berdasarkan etika. Oh, lu belajar ini gak sih kan? Jadi dulu tuh ada anggapan ya bahwa Mahkamah Konstitusi ini justru malah kelahiran dulu waktu pas tahun 2000 berapa tuh 2003 ya? 3 bang ya. 2003 ya Mahkamah Ya. Konstitusi. Ada yang beranggapan bahwa gini, Mahkamah Konstitusi itu nanti akan jadi bahaya tersendiri dalam proses kita dalam pembentukan hukum. Ini ngomong HTN dikit Ya nih. siap-siap bang. Soal masalah apa legislatif making nih gitu. Ya betul. Pembentukan hukum ya kan. Apakah menurut lu Mahkamah Konstitusi itu dia itu mencabut akar dari demokrasi? Dia itu mencederai demokrasi karena gini. Kalau dulu kan mungkin nggak sampai mengubah frasa tuh. Iya betul. Ya kan? Atau mengubah frasa tapi dia tidak mengubah substansi dari frasa itu kan. Tapi kan sekarang kan semakin lama kan semakin berkembang aja tuh kayaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Iya betul. Kayak dia bahkan bisa seolah-olah membuat hukum baru gitu. Betul. Nah, seolah-olah kayak legislatif dia ya. Nah, dia seperti legislator Betul. gitu. Nah, menurut lu apakah ini kemudian mengubah atau dalam tanda petik malah mengangkangi fungsi legislatif dari si kayak DPR lah kalau di kita kan? Atau enggak? Atau misalkan gini, karena dari peristiwa putusan MK yang kemarin itu yang terakhir yang soal masalah batas usia capres-cawapres itu, Iya bang. ada nggak kekhawatiran dalam dirimu nih sebagai seorang Gen Z yang aktivis belajar hukumnya tata negara? Ada nggak kekhawatiran bahwa loh ini kok kayaknya takutnya ini malah jadi judicial dictatorship nih? Nah, karena gua bisa aja Mahkamah Konstitusi walaupun dia adalah lembaga yudisial tapi Dia punya kewenangan sampai dia ini loh sampai mengubah, bahkan ada undang-undang yang dicabut kan banyak. Betul. Kan gitu bertentangan dengan konstitusi. Tapi menurut lu gimana pandangan lu? Apakah dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seperti hari ini itu agak ada kekhawatiran gak sih soal kecenderungan judicial dictatorship itu? Saya kalau dari perspektif saya bang ya, saya pikir ya kalau soal yudikatif, eksekutif, legislatif ini kan ya dulu ya paling kita belajar teori politika bang ya, yang soal itulah. Tapi soal kekhawatiran saya hari ini soal kewenangan MK ini yang makin hari ya bisa dilihat makin lebih bisa dikatakan bahwa bukan kewenangannya di situ tapi dia bisa memutuskan lah. Artinya kewenangannya bukan kan kewenangan itu kan soal pembuatan undang-undang kan harus di legislatif bang ya. Betul. Tapi kok sekarang terlihat semakin contoh kasus kemarin lah ya yang soal putusan kemarin. Cuman kan saya pikir kalau dari perspektif saya melihat bahwa hari ini kan kalau kita berpatokan pada putusan hari ini berarti putusan hari ini memang benar-benar mencederai Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena sebetulnya itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi tapi diputus. Ya, nah, karena itu kan ada dibilang open legal policy. Betul, kan? open legal policy itu kan di DPR. Ya, tapi dia malah mengambil hak itu. Sehingga kekhawatiran saya tetap ada, Bang. Kalau hari ini tetap kita pakai atau kita bernegara dalam memakai sistem yang memang sudah benar tapi tergantung orderan. Kalau saya ini tergantung politik willnya siapa bang, bukan soal hukumnya sebetulnya. Oh political willnya. Iya bang. Lu anak hukum ngomong political will gimana sih lu? Bukan, kalau soal hukum bang, kalau kita bicara soal hukum baik semua hukum ini. Iya, Prof Mahfud juga gitu tuh ngomongnya tuh. Tergantung orangnya siapa. Tergantung orangnya siapa. Ya saya kan ngefans sama Pak Mahfud. Jadi perspektif saya pun harus kayak Pak Mahfud kan begitu. Iya sehingga kan tergantung siapa yang order aja atau tergantung siapa politik willnya siapa untuk soal hukum hari ini kayak gini kan tergantung siapa yang mengorder. Atau siapa yang kekuasaannya, lebih kasarnya begitu bang. Betul bang. Tapi iya sih. Kayak misalkan sistem hukum bang ya.
kayak yang Lauren Friedman bicara soal 3 sistem hukum itu kan. Yang soal apa? Soal sistem hukum, soal apa? Substance, terus soal culture, terus soal substansi hukum atau struktur hukum. Itu kan semua sudah apa? Sudah lengkap di sini sebetulnya. Cuman kalau kata kita koreksi masing-masing satu antara apa yang dimaksud Lauren Friedman kan sama aja, Bang. Iya. Tergantung siapa yang kekuasaannya sebetulnya. Ya. Tapi inget Ken, waktu itu seinget gue ya, salah satu alasan atau salah satu latar belakang kenapa Mahkamah Konstitusi itu didirikan itu karena kelemahan dari legislator kita. Betul. Karena kualitas undang-undangnya jelek banget pada saat itu. Sehingga orang ke Mahkamah Konstitusi kan judicial review kan, Bang. Betul. Undang-undang yang dibuat legislatif kan. Iya. Sebetulnya itu semangatnya, Bang. Semangatnya Cuma gitu. sekarang beda lagi ceritanya, Bang. Iya kan, Bang? Iya. Kalau dulu kan itu mungkin ada sengketa pemilu ya udah kita ke Mahkamah Konstitusi kan. Terus misalkan soal judicial review undang-undang, uji materi lah ya. Uji materi. Cuman kan ya sekarang beda lagi, Bang, ceritanya. Mungkin itu bagian dari yang keberapa lah soal putusan MK ini kan. Iya. Nah, kalau dulu kan ada syarat, bukan syarat ya. Itu syarat sih kayaknya, syarat formil. Kayaknya ada di syaratnya, ada di ininya deh. Di Undang-Undang MK deh kalau gak salah. Atau di Undang-Undang Dasar ya. Yang dia bilang bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus seorang negarawan. Di ini sih, Bang, lebih spesifiknya kan di Undang-Undang MK-nya kan, Bang. Undang-Undang MK ya? Betul. Tapi saya lupa pasal berapa, tapi tapi itu ada loh. Ada, betul. Itu tertulis loh. Betul. Harus seorang negarawan. Apakah jangan-jangan sekarang terjadi sebuah pergeseran? Atau mungkin memang kualitas yang menurun dari para hakim Mahkamah Konstitusi hari ini? Atau tunggu dulu, jangan dijawab. Siap, Bang. Atau karena semua proses rekrutmen hakim MK ini kan sangat politis ya sebenarnya. Betul. Apakah karena sistem rekrutmen yang sangat politis itu yang kemudian membuat MK hari ini menjadi seperti ini? Saya pikir ini, Bang, ya. Kalau soal gimana pendapatnya Kenny? Oke, Bang. Kalau soal apa, Bang? Soal MK sekarang mengalami degradasi ya. Bukan degradasi kecil ya, signifikan lah, Bang, ya. Karena kasus-kasus kemarin lah ya. Sehingga membuat MK itu degradasi. Tapi kalau saya melihat bahwa orang-orang di sana sebetulnya orang-orang profesional ya, kayak Saldi Isra itu orang-orang paten sebetulnya, Bang. Terus ada beberapa orang yang kita anggap bahwa ini orangnya ya profesional banget kan sebetulnya. Cuman soal rekrutmen itu kan saya pikir paling ada orderan lagi kan, Bang. Misalkan soal 3 orang yang diusulkan oleh presiden misalkan. Ataupun sebagian yang 3 lagi dari DPR misalkan. Ya. Oh iya, bahkan yang DPR tuh agak lucu tuh. Prof Aswanto itu di-recall sama DPR kan gara-gara katanya tidak tidak mengikuti interestnya DPR. Nah, biasanya gitu, Bang. Gitu gak sih? Coba koreksi kalau saya salah. Bener gak? Kayak benar, gitu ya? Bang. Benar. Karena di-recall ya? Memang bener di-recall ya? Betul. Karena memang apa itu, Bang? Apa namanya itu? Biasanya kan soal politis aja nih, Bang. Soal siapa yang kita orderkan ke sana. Tapi saya pikir orang-orang yang di Mahkamah Konstitusi sekarang memang orang-orang yang ya bisa dibilang punya kapasitas sebetulnya. Cuman mungkin gara-gara ada politisnya aja mungkin. Tapi kan kita nggak usah seusun juga kan terhadap mereka. Cuman karena secara garis besar atau secara substansi kita melihat bahwa putusan kemarin adalah MK mengalami degradasi sehingga kita bisa membuat perspektif kan. Tapi saya pikir orang-orang di sana orang-orang baik. Ya, tapi ya itu juga sebenarnya bukan asumsi ya, karena kan udah ada putusan Betul, MK. udah ada putusannya. Udah ada putusan MK dan hampir semuanya melakukan pelanggaran etik. Betul. Kan. Nah, ya hanya berapa orang aja kan yang enggak, Bang. Bukannya semuanya, Bro? Enggak ya? Hanya semua di ini deh. Dilaporkan pelanggaran etik deh. Ya? Hanya 6 sih, Bang. Oh, 6 ya. Dan yang paling terberat hukumannya adalah Anwar Usman. Anwar Usman yang katanya karena mungkin ya pamannya Gibran mungkin ya. Enggak tahu ya itu betul atau enggak. Tapi dari sudut pandang seorang yuris nih, seorang ahli hukum nih misalnya. Karena menurutku lu punya legitimasi karena kan udah magister lah ya. Ya lu mau doktor lah bentar lagi nih. Amin. Menurut lu gimana soal apakah benar, apakah itu hanya tendensius atau menurut lu ya itu memang memang dipersiapkan untuk salah satu orang aja gitu.
Dan apa yang jadi parameter bahwa menurut lu putusan itu emang hanya untuk menguntungkan satu orang? Apa parameternya? Kenapa gitu? Biar coba dijelaskan lu dari sisi keilmuan. Biar kita tuh nggak cuman mengira-ngira, menuduh-nuduh, siap, seujon gitu. Kalau saya sih melihatnya gini Bang. Yang pertama kan soal judicial review undang-undang itu kan undang-undang pemilu ya. Yang soal apa? Soal usia. Syarat usia ya. Syarat usia lah ya. Saya pikir kalau soal itu kan kita semua clear di situ lah. Setiap warga negara punya hak untuk itulah. Tapi saya pikir kalau soal orderan ataupun soal siapa yang mau diuntungkan di situ kan sebetulnya perspektif saya dan perspektif orang lain kan ya paling nggak jauh beda lah. Ada yang sudah dipersiapkan. Walaupun nanti paling orang bilang tendensius karena mungkin ada hal yang makanya coba jelaskan dari segi ilmuwan. Iya, makanya saya bilang kan Bang, kalau soal hukum ya sebetulnya saya pikir sudah tuntas lah itu kan. Saya pikir semua orang punya hak untuk judicial review itu. Cuman kembali lagi bahwa MK tidak punya hak untuk itu. Itu sudah open legal policy kan. Artinya bawalah ke DPR RI Senayan. Di legislatif sebetulnya yang punya kewenangan itu. Bukan Mahkamah Konstitusi sebetulnya yang mengubah undang-undang itu. Mengubah umur itu. Iya, karena persyaratan. itu open legal policy. Iya, itu kan sudah ranahnya DPR, sudah ranahnya legislatif sebetulnya, bukan ranahnya MK. Setahu saya ya. Sesimpel itu ya sebenarnya. Sesimpel itu sebetulnya yang kita maknai. Tapi sebenarnya memang dari awal kita lihat waktu pas kalau nggak salah, gue nggak tahu ya itu ultra petita juga nggak ya? Atau enggak ya? Enggak sih Bang. Enggak ya? Iya. Oh, berarti sebenarnya pada saat mulai dari legal standingnya pemohon, dia kan menyebutkan langsung bahwa itu dia tuh sebagai sebagai fans, penggemar. Itu nggak masuk akal sih Bang. Sorry saya potong, nggak masuk akal itu. Iya kayak gitu jadi. Masa gara-gara itu jadi rujukan? Jadi legal standing ini diterima cuman gara-gara itu tuh udah aneh banget sih menurut gue. Iya. Tapi keren tuh. Siapa pemohonnya? Almas ya? Iya. Gila ya. Tapi cerdas juga kan. Keren ya? Iya keren Bang. Iya. Hebat dia jadi profesor nih berasa tuh. Tapi kalau saya sih itu sih Bang. History maker dia bro. Seharusnya nggak boleh. Seharusnya itu sudah kewenangan legislatif sebetulnya tuh. Karena nanti ke depan kan nanti orang sesuka hati aja Bang. Mungkin ini syaratnya dirubah, besok lagi mungkin dirubah. Makanya kenapa saya sepakat sama Saldi Isra. Kenapa nggak dibuat aja kenapa nggak langsung dirubah aja sekalian. Direvisi aja undang-undangnya di DPR. Yeah. Sehingga di semua masyarakat tuh dipuaskan Bang. Sehingga jangan sampai mungkin hari ini diputusan umur segini. Besok lagi mungkin ada orderan lagi umurnya segini. Mending sekalian aja di legislatif aja biar kan dirubah total. Soal stabilitas hukum kita ini juga. Stabilitas hukum ini. Nggak stabil ya. Iya Bang, karena kan mungkin ini 2029 mungkin ada yang ganti lagi kan kita nggak tahu Bang. Jadi mending kayak bawa ke DPR aja. Makanya sudah tadi saya bilang memang sudah sepantasnya soal perubahan itu prasyarat usia itu memang sudah sepantasnya bawa ke legislatif. Ya kita cuman bisa ya gue juga kadang-kadang kok gue kayak belajar hukum tuh kayak percuma gitu. Maksudnya kok nggak tahu ya. Maksudnya hukum di Indonesia mungkin sudah bisa dibilang lengkap ya, walaupun nggak sempurna ya. Semua sudah diatur gitu. Betul. Semua sudah diatur, sudah ada aturannya semua. Tapi emang dari segi implementasi itu kayak nggak rasional gitu, padahal hukum itu sangat rasional loh. Betul Bang. Iya kan? Lu melakukan pembunuhan hukumannya ini. Betul. Itu kan? Itu rasional. Kan? Nah, betul. Kamu melakukan pencurian, konsekuensinya ini. Gitu. Nah, tapi sekarang tuh kayaknya berhukum itu kayak ya sekedar formilnya aja terpenuhi. Betul. Gitu. Nah, itu yang aku agak kecewa gitu sebenarnya. Ya bukan hanya Abang sih, semua orang juga kecewa sih. Iya, makanya percuma belajar betul. Hukum. Ya kita punya kekecewaan yang sama sebetulnya soal ini Bang. Tapi memilih orang yang tidak patuh terhadap hukum. Ya kan? Percuma dong kita belajar hukum tapi memilih orang yang tidak patuh terhadap hukum. Itu juga pelanggaran. Iya kan? Iya Bang. Iya. Nggak rugi tah. Betul. Ya rugi dong. Nggak rugi. Oke Ken.
Satu lagi gue mau tanya. Siap-siap bang. Satu lagi nih. Tapi saya ngerokok dulu bang biar lebih nyantai lah. Rokok lah, biar lebih santai. Nggak usah tegang kali, nggak usah tegang. Kalau menurutmu pemilu kali ini vibes-nya seperti apa? Apalah ya, Suasananya. Iya betul bang. Maksudku ya beda daripada pemilu sebelumnya ya. Kau udah nyoblos belum? 2019? 2019 sudah sebetulnya, cuma kan waktu itu di Malang bang. Oh nggak ngurus lu? Nggak ngurus surat pindah? Waktu itu nggak ngurus. Waktu itu masih semester berapa sebetulnya. Berarti nggak milih? Nggak milih. Oh. Tapi suasananya memang agak beda bang. Kenapa? Karena apapun yang terjadi bang ya. Kenapa suasananya sangat beda? Untuk pilpres saja bang yang kita bahas ya, spesifik ya. Kalau soal pemilu pada umumnya ya saya pikir sama. Cuman kalau soal kita spesifikasi soal pilpres bang ya. Kalau soal pilpres saya pikir kenapa agak beda bang? Karena ada anak presiden yang maju sebagai calon wakil presiden. Itu yang membuat beda. Betul, sebagai kontestan. Sehingga mau dan tidak mau kita juga punya praduga kan. Ya karena gimana pun juga dia adalah anak presiden. Betul. Punya privilege. Betul. Mau dibilang netral pun ya masa bapak netral sama anaknya. Nggak mungkin lah seorang ayah apalagi bisa. Kemarin udah bilang kan. Presiden jelas-jelas bilang, Pak Jokowi bilang. Presiden boleh kampanye. Bahkan tadi per hari ini. Dia dia print tuh gede-gede itu. Pasal yang bilang bahwa kampanye boleh. Presiden boleh kampanye katanya. Bener gak sih? Ini kita nanya nih ke anak KTN. Bener gak lu? Betul. Gua uji dulu hari ini. Boleh gak presiden kampanye? Sebetulnya ini bang, sebetulnya kalau di Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hafal lu nomornya. Sedikit lah masih ada kuliah-kuliahnya dikit-dikit bang. Masih ada ya? Iya bang. Oke, itu sebetulnya di pasal 280 kalau tidak salah itu ada bahwa bahwa ada pejabat negara yang tidak boleh berkampanye walaupun spesifik tidak ada presiden, hanya ada ASN, ada TNI Polri. Dan pejabat daerah lah. Nah, terus di pasal 191 kalau saya tidak salah, 199 kalau tidak salah itu presiden boleh kampanye bang. Kalau saya tidak salah ya 290 berapa? 291 kalau saya tidak salah. Nih gue cek lagi nih sekarang. Terus. Iya 291. Tapi di 301 sampai 304 kalau enggak salah itu pun dijelaskan bang bahwa sebelum kampanye kan jadwalan 75 hari. Seharusnya presiden ambil cuti dulu untuk kampanye. Itu yang benar bang di pasal 302 kalau enggak salah itu bang. Oh iya. Lah tapi ini kan presiden petahana bos. Iya presiden petahana. Beda lagi bang kalau kita bandingkan sama Amerika bang ya. Kalau di Amerika itu kelasnya beda. Jadi di Amerika itu presiden boleh kampanye tapi kampanye orang yang dari partainya sendiri. Ini kan di Indonesia kan beda bang. Sekarang makanya Obama boleh kampanye buat si itu siapa namanya Joe Biden. Ya kan sama-sama dari satu partai bang. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia nggak boleh sebetulnya secara etika ya bang ya. Tapi secara undang-undangnya ada itu kan bang. Ada tapi boleh. Tapi ini kan presiden petahana tapi bos. Itu presiden petahana. Makanya saya bilang bisa diperdebatkan bang kalau soal itu. Presiden petahana lah. Jokowi kan bukan petahana. Nggak maju lagi. Jokowi kan nggak maju lagi. Sehingga seharusnya nggak boleh. Apalagi itu kan kalau soal ngomong hukum kan saya pikir setiap orang punya perspektif kan soal pasal itu kan bang. Tapi kalau kita kaitkan lagi soal etika seharusnya yang paling ideal nih bang, kan ada 75 hari bang. Seharusnya dari awal, kalau presiden mau kampanye, berarti sudah pada hari pertama dia mulai kampanye, presiden dan wakil presiden itu harus dia sudah cuti di situ bang. Karena di situ. Ya, bentar, gue coba cari-cari dulu nih sekalian nih. Sekalian ngomongnya terus bos. Nah, kan sekalian di situ kita mau perdebatkan soal atau kita uji soal konsistensi ya. Saya kalau enggak salah di November kalau enggak salah itu kan presiden bilang dia netral. Nah per hari kemarin presiden mengatakan bahwa presiden boleh kampanye. Itu kan sesuatu yang kontradiktif kan bang. Iya. Sehingga tadi saya bilang oke lah memang ada berapa walaupun kita bisa perdebatkan karena di situ nggak ada petahananya bang. Kalau saya lihat.
Oh iya, Iya kan? kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden. Iya bang. Ini 281 ayat 1 ya? Betul. Kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam Betul. Kalau soal jabatannya. Tapi Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam. ya masih ingat-ingat sedikitnya aku, makanya bisa ku ngomong kayak gitu bang. Wih, iya. Sehingga saya pikir kalau kita bicara soal konsistensi presiden, ini kan soal etika aja bang. Seharusnya oke sekarang kita perdebatkan bang soal kalau benar Presiden Jokowi kampanye, apa benar dia nggak pakai fasilitas negara? Ya nggak mungkin nggak pakai RI 1 lah. Ya pasti akan Mobil pakai RI 1 fasilitas kan negara mungkin, bang, nggak bisa nggak. Untuk itu kalau soal itu kan bisa kita perdebatkan panjang lebar lah bang. Tapi soal etika seorang presiden seharusnya dia netral. Kenapa? Biar kita kembalikanlah pemilu ini. Apalagi dia bukan petahana. Betul, kan? apalagi dia bukan petahana. Apalagi konstitusi kita hanya perbolehkan 2 periode, nggak boleh lebih. Sehingga kita harus mengembalikan pemilu ini di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Di pasal 22-nya soal asas pemilu itu, soal lubir dan jurdil itu harus kita kedepankan bang. Seharusnya itu sebetulnya yang harus kita bicarakan di publik. Bahwa hari ini oke lah, walaupun ada perdebatan soal kampanye dan tidaknya itu soal lain, tapi soal kita mengembalikan asas pemilu itu atau pemilu itu ya ke rule yang sebenarnya itu harus diperjuangkan, apalagi kita yang dari aktivis ya bang ya. Ya saya bicara dari segi itu juga bang, sehingga harus semua aparatur negara, TNI, Polri dan sebagainya harus netral, sehingga pemilu 2024 ini menghasilkan sesuatu, dan yang paling penting adalah pemilu 2024 sesuai dengan asas pemilu. Oke, berarti presiden boleh asal cuti. Asal cuti. Tapi bukannya ada tulisan petahananya bro? Gue gak nemu lagi dari pasalnya. Iya, saya sudah di pasal. Nggak, maksudnya gini, logikanya gini. Kalau presiden kan bisa 2 periode kan. Betul. Presiden, wali kota, wakil bupati apa segala macam, gubernur itu kan dibatasi 2 periode. Betul. Nah, kalau dari periode pertama jadi presiden, kayak Jokowi kan kemarin kan 2014 terpilih jadi presiden. 2019 kan dia jadi maju lagi nih, Ya, running nih. incumbent lah ya. Running nih kan, incumbent nih. Petahana kan. Betul. Nah, kalau itu masih masuk akal. Masuk akal itu bang. Masuk akal sekali, ya kan? Ya karena gimana pun juga dia punya hak untuk maju. Dan itu dijamin. Dan maksudku, apakah yang 281 itu maksudnya adalah untuk kondisi yang seperti itu? Ini bang, ini kan kalau di situ kan saya lihat juga nggak ada spesifiknya ya soal itu. Makanya saya bilang memang boleh, kalau bisa boleh, tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Dan soal etika ini bang, masa seorang presiden turun tangan untuk kampanye untuk memenangkan satu kalau paslon? misalnya kayak gitu nanti semua gubernur, wali kota Semua turun bisa tangan nanti berpihak. bang. Maka semua apa yang dibicarakan oleh Jokowi di bulan November kalau saya tidak salah bang, yang soal saya harus netral dan dia instruksikan bahwa TNI, Polri, ASN semua netral. Cuma kan hari ini kan kontradiksi apa yang dia ngomong. Per hari ini dia bilang presiden boleh kampanye. Artinya dia mengizinkan bahwa semua menteri di bawah dia, semua TNI, Polri di bawah dia kan panglima tertinggi bang. Iya. Apalagi kan sebenarnya di situ menteri dilarang gak sih buat kampanye? Kayaknya dilarang. Dilarang bang. Tapi kok kemarin ada ya waktu pas di debat-debat itu malah vulgar banget lagi. Nah itu bang salah kaprahnya penyelenggara negara ini kan seperti itu. Aduh aneh banget ya. Makanya saya bilang bang, kadang-kadang makanya kayak Lauren Friedman bilang kan, sebetulnya soal sistem hukum ini kan, itu kan soal substansi dari undang-undang kan memang ada diatur bang. Cuma soal siapa yang mengamalkan itu dan siapa yang bisa membuat itu dalam kesehariannya dia, kan terlihat aja bang. Iya sekarang. makanya gue bilang tadi, kok kita belajar hukum ini kok kayaknya cuma sebatas formil-formil aja. Iya bang. Jadi kita kayak nggak berhukum gitu loh. Tapi kita cuman mengoperasionalisasikan hukum aja jadinya. Makanya Jadi saya to senang operate the law gitu. Saya senang Rocky Gerung bilang kan bang, sekarang ini kan belajar hukum ini kan bukan lagi belajar soal hukumnya, tapi belajar bukan lagi fakultas hukum dia bilang bang, tapi fakultas undang-undang. Iya. Tapi di Malaysia namanya fakulti undang-undang bro. Nah Bukan fakultas hukum. maksudku bang, oke lah boleh kita perdebatkan soal panjang lah soal itu kan. Tapi yang paling penting yang harus dipegang teguh oleh siapapun penyelenggara negara, bahwa etika untuk menyelenggarakan pemilu ini
itu kan harus sesuai rule-nya. Iya. Itu yang penting bang. Iya, karena biar teman-teman tahu juga ya, karena hukum itu nggak cuma sebatas apa yang tertulis dalam undang-undang. Iya bang. Betul bang. Itu paling dasar bro. Paling dasar. PIH, Dan itu PHI itu tuh. Dan itu paling terjadi per hari ini. Nah, jadi teman-teman, anak semester 1 di hukum itu, fakultas hukum semester 1 belajarnya adalah, yang diajari adalah hukum itu nggak cuma sebatas apa yang tertulis dalam undang-undang. Betul. Makanya kita bukan fakulti undang-undang katanya, fakultas hukum. Betul. Nah, kalau di Malaysia bilangnya fakulti undang-undang. Betul. Kalau kita enggak, fakultas hukum. Karena apa? Undang-undang itu hanyalah satu bagian dari sumber hukum. Betul. Nah, tapi sekarang ada loh presiden Gensi itu. Siapa? Oh si ini. Iya. Ya, tahu anak Win, anak HMI itu. Anak HMI itu. Anak HMI. Nah, tapi dia tetap ya nggak bisa nyapres ya. Nggak bisa. Nah, belum. Emang dia anaknya siapa kan? Kan itu juga harus dilihat kan sekarang. Oke. Nah, sekarang ini yang paling unik nih. Gen Z itu sekarang adalah mayoritas. Gen Z dan milenial mayoritas dari voters yang ada di Indonesia. Ada banyak yang mengklaim bahwa, bukan banyak sih, cuma 3 kan capres kita kan. Oh iya ya. Capres-cawapres kan cuma 3. Cuma 3 paslon aja bang ya. Tiganya gini dong. Wah kalau itu saya nggak mau sampai situ bang. Kan ada 3 paslon nih. Dan biasanya yang benar-benar menggenerate dan memanfaatkan itu dengan gimmick-gimmick dan gayanya, itu biasanya yang paslon yang tengah tuh. Karena itu juga ada milenialnya. Kebetulan saya segenerasi sama dia. Oh. Nah, umurnya sama lah kurang lebih. Abang umur berapa sekarang bang? Nasibnya aja yang udah dibilang sama kok lu masih. Saya soalnya nggak tahu. Tapi bukan sama capresnya, sama cawapresnya. Saya juga nggak tahu cawapresnya tuh umur berapa soalnya bang. Makanya saya tanya abang umurnya berapa biar pokoknya milenial sah. 87 dia kelahirannya kan. Oh 30 lebih berarti ya. 38 lah ya. Iya gak usah diperjelas. 38 belum lah. Oh belum ya 37 lah ya. 35 36 ya? Berapa sih? 37 bang. Tahun ini 37 ya? Iya. Wah luar biasa. 37 udah jadi cawapres doi. Nah, beliau itu kan bilang kita ini anak muda ini selalu diremehkan. Oh gitu bang. Tidak pernah, selalu direndahkan misalkan. Karena harusnya permasalahan zaman now harus pakai solusi zaman now katanya. Nah, kan sering gitu tuh. Gimmick-gimmicknya juga gimmick-gimmick yang seolah-olah dekat dengan anak muda gitu kan. Gimmicknya. Tapi dan banyak juga yang mengklaim bahwa ini adalah, apalagi kemarin waktu pas di ILC gue denger banget tuh salah satu jurukamnya, gue agak gedek juga sih, dia bilang ini adalah bentuk perlawanan dari kaum muda katanya. Perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari para orang-orang tua yang tidak pernah menganggap anak-anak muda. Itu gue agak gedek tuh ngomong itu. Itu orang dari partai Golkar. Sampai segitunya bang. Sampai segitunya gitu. Nah, menurut lu gimana? Lu merasa terwakili gak sama salah satu paslon lah? Bahwa memang, wah ini paslon ini, terlepas tadi lu udah bilang sih lu ngefans sama Mahfud ya, sama Prof Mahfud ya. Tapi kan ngefans juga belum tentu milih kan bang. Oh iya ya. Iya kan bang. Iya, karena lu jauh dari kampung ya. Betul bang. Nah, tergantung. Tapi gini deh, kalau ada yang klaim bahwa dia adalah representasi dari anak muda, dan anak muda hari ini diwakili oleh dia sedang melakukan perlawanan, menurut lu gimana? Lu merasa terrepresentasikan gak oleh orang itu? Kalau menurut saya enggak sih bang, karena kan muda itu kan bukan hanya umur sebetulnya bang. Cuman kalau dari perspektif saya sendiri bang, kalau soal harusnya bang, harus representasi dari semua pemuda itu harus ada bang. Bukan hanya satu orang baru diklaim bahwa dia mewakili semua. Enggak bang, seharusnya yang paling penting kepentingan pemuda, kepentingan generasi milenial dan geng Z dan sebagainya itu seharusnya terwakilkan. Bukan hanya satu orang. Sekarang kalau dibilang mewakili, emang kalau dia jadi bisa apa terhadap apa kemauan dari milenial? Yang kalau kayak Gibran kan sering ngomong, sebut aja lah namanya ya. Kalau toh dia kok. Gibran tuh kan sering ngomong bahwa ya saya akan memberikan memperhatikan anak muda, terus udah gitu memajukan ekonomi kreatif yang sangat anak muda sekali, memajukan anak muda itu biar
bisa startup ini kan yang identik dengan anak muda itu dikembangkan gitu-gitulah. Nah, cuman gue nggak tahu dia pernah nggak ya mengetahui kesusahan anak muda yang real pada hari ini. Contoh kayak kemarin di ITB bro, di ITB itu sampai kampusnya itu mempromosikan pinjol, lo bayangin. Hanya gara-gara ada, kayaknya sih gara-gara ada mahasiswa yang nggak bayar UKT-nya gitu. Yang banyak yang nggak bisa bayar UKT. Jadi dia promosikan pinjol. Nah itu kan sehingga kita nggak bisa bilang bahwa Gibran, oke sebut nama aja lah. Gibran yang pada dasarnya dia muda dan sekarang maju sebagai calon wakil presiden dari paslon nomor urut 2, dia kan tidak bisa mengklaim bahwa dia mewakili generasi kita kan, generasi kami. Generasi saya juga dong. Ya generasi abang, generasi milenial dan Gen Z. Kan nggak mungkin disignifikannya ke situ kan. Terlalu general bang kalau kita bicara soal kepentingan pemuda ini. Iya. Harusnya pemuda itu dilibatkan dalam segi aspek, entah itu dalam politik, entah itu di bidang pendidikan, apapun harus dilibatkan bang. Kalau soal pemuda ini kan kemauannya kita ke sana bang. Iya. Kayak sekarang bang, contoh penyelenggara lah misalkan. Kan penyelenggara itu kan sekarang harus 30 tahun kan. Sedangkan orang-orang yang mungkin kayak saya atau teman-teman yang lain itu kan gak dilibatkan karena masih terlalu muda kan. Sehingga harus 30. Tapi kan lu bilang tadi poinnya bukan di umurnya. Iya maksud saya bilang kan akhirnya si Gibran tuh gak mungkin lah dia merepresentasikan kita. Karena kan bukan dia umur. Dia gak bisa memberikan perubahan yang signifikan juga ya. Iya karena bukan umur yang kita bicarakan. Tapi apa sih kemauan anak muda itu bang maksudku. Karena gak mungkin orang umur 27 tahun jadi jenderal kan. Betul. Kalau dia jadi presiden pun gak mungkin itu terjadi. Umur 30. Apa memang bang kalau seandainya dia jadilah dia terpilih misalkan. Jadi calon presiden. Emang anak-anak muda itu ada nggak yang calon wakil bupati misalkan wali kota misalkan? Nggak usah itu deh bro, jadi dirjen. Iya dari dirjen lah paling muda lah jadi itu. Direktur di kementerian lah misalnya. Mana coba? Nah, atau jadi KPN misalnya. Ya mungkin coba kan? Iya coba kita uji itu kan nggak mungkin. Jadi bagi saya seorang Gibran kesana juga nggak mewakili pemuda, nggak mewakili generasi kita lah. Generasi milenial dan generasi Gen Z enggak. Saya pikir generasi kita dan generasi abang mereka, milenial dan Gen Z, memikirkan bahwa masa depan negeri ini kita akan menjadi Indonesia emas tahun 2045. Untuk itu, maka apapun keterlibatan atau pembangunan di negeri ini harus dilibatkan pemuda. Itu yang penting, bukan mereka melibatkan pemuda karena dia punya mungkin bapak, mungkin ya punya sesuatu lah. Ya harus ada kapasitasnya juga kan. Makanya saya bilang integritas, kapasitas, kapabilitas itu penting. Wih, coba dong kasih dong ini dulu sharing dulu ke teman-teman. Kira-kira untuk pemilu ini seperti apa? Bagaimana caranya menentukan pilihan? Karena biarin kan mereka menentukan pilihan, tapi betul. mungkin gimana cara mempertimbangkannya? Setidaknya kita kasih edukasi loh bang. Bukan mengajari ya. Betul, bukan. Tapi ini sharing aja. Betul. Oke. Saya pikir teman-teman generasi saya dan generasi Gen Z dan generasi milenial, karena kita di pemilu kali ini kita adalah mayoritas menentukan kemenangan. Sesuai data KPU itu ada sekitar 56 lah. Juta. Persen. Persen. Oke. Yang menentukan kemenangan. Oleh sebab itu harapan saya generasi Gen Z dan pun harapan saya terbesar bahwa kita memilih pemimpin yang punya integritas, punya kapasitas dan punya kapabilitas, dan dia mengerti dan dia bisa memaknai gimana roda pemerintahan, dan juga dia memaknai bahwa republik ini bukan hanya diurus oleh satu orang. Sehingga ketika satu orang itu yang presiden atau calon presiden yang terpilih nanti, dia mengurusi banyak orang. Sehingga harapan saya rekan-rekan memilih yang punya kapasitas, yang punya integritas dan punya kapabilitas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga yang memilih pemimpin masa depan dia benar-benar lahir dari rahim seorang petani, nelayan dan sebagainya. Jangan memilih pemimpin yang lahir dari oligarki. Gak boleh itu. Pilihlah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Rahim rakyat, pokoknya entah itu petani, nelayan, buruh, harus kaum miskin kota semua. Jangan memilih pemimpin yang lahir dari rahim oligarki. Nggak boleh. Republik ini besar, bukan hanya dipimpin oleh satu orang. Republik ini punya kita semua dan kita punya hak untuk memimpin republik ini, bukan 1-2 orang yang
karena dia punya bapak ataupun punya paman dan sebagainya, nggak boleh. Republik ini harus dipimpin oleh semua anak yang punya kapasitas, punya kemampuan dan punya integritas. Nah, itu tuh Bung Maman tuh, tadi Bung Maman namanya. Oh, Maman. Ya, Maman apa namanya? Maman Abdurrahman. Iya, iya. Iya, Jadi dulu saya perlawanannya anak muda tuh yang kayak begini. Saya dulu ingat Maman itu, Bang. Dia dulu mantan presidennya Trisakti. Oh, iya, mantan iya, presiden iya. Trisakti. Yang dulu dia benci sekali sama Prabowo. Oh gitu. Iya, saya pernah lihat di LC. Cuma kan kita nggak dibicarakan dia di sini kan. Kebetulan abang singgung ya, saya masih ingat namanya ya, Maman Abdurrahman. Kalau nggak salah dapilnya di Kalimantan Barat. Oh iya iya iya. Ya betul. Ingat saya, Bang. Ingat ya. Ingat. Presiden Trisakti ya. Betul. Oh, iya. Ya begitulah. Tadi seperti yang dibilang oleh Kenny, pilihlah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Betul. Jangan pilih pemimpin yang lahir dari rahim oligarki. Kenny 2024. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi gue juga pengen, gue punya mimpi sebenarnya simpel aja. Kalau di negara-negara maju ya, itu banyak tuh pemimpin, baik itu prime minister ataupun apa namanya presidennya. Contohnya Amerika lah ya. Betul, Bang. Itu banyak banget presidennya itu latar belakang pendidikannya itu hukum. Oh, betul, Bang. Tadi Ya kan? saya mau bilang betul. Obama. Ya kan? Terus Bill Clinton kayaknya. Betul. Terus si siapa? Bahkan Abraham Lincoln. Iya. Ya kan, Lincoln Betul. kan yang paling besar Yang tuh. paling besar, betul. Nah, negara kita tuh belum pernah, Bro. Betul, belum pernah. Ada pemimpin tuh yang orang hukum itu, yang apa presidennya orang hukum itu. Soekarno kan insinyur. Betul. Ya kan, terus udah gitu si Soeharto militer. Siapa lagi? B.J. Habibie insinyur. Teknik lah. Ya. Gus Dur Kiai lah ya Kiai, istilahnya. ulama. Lah. Ah, terus Bu Mega apa nih? Kalau Bu Mega ini saya tidak bisa klasifikasikan dia sebagai apa ya. Ini sebagai ibu lah, seorang Betul. ibu. Terus udah gitu militer lagi. Nah, sekarang insinyur lagi. lagi. Kehutanan lagi kan, Bang? Insinyur kehutanan lagi. Betul. Nah, tapi babatutan terus sih kayaknya sekarang. Gimana? Betul ya, kita belum punya belum ada kan? presiden wakil presiden yang latar belakangnya hukum ya. Iya. Betul, baru saya ingat, Bang. Padahal semua presiden, apalagi kalau yang paling gampang Amerika lah ya. Betul. Presiden Amerika tuh presiden-presiden yang memorable dan yang terbesar itu semua orang hukum. Betul. Bos. Abraham Lincoln. Terus Bill Clinton, Obama. Bahkan Obama pada saat dia mau turun, gue inget banget, dia bikin jurnal, nulis di jurnal di Harvard Law Review apa gitu, gue lupa. Itu orang hukum. Nah, hari ini kita nggak cuma sekedar dapat presidennya aja yang calon presidennya aja yang sarjana hukum, Bos. Betul. Tapi calon wakil presidennya juga seorang profesor hukum lagi. Betul. Maka ada, Bang, saya tambah sedikit. Nah, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Sebetulnya ini, Bang, kita ini kan atau sebuah negara lah, Bang ya. Dia bisa dikatakan maju itu sebetulnya bukan karena sumber daya alamnya, Bang, sebetulnya, tapi karena sistem hukumnya sih. Jadi harus orang-orang yang di atas tuh mengerti sih. Sehingga carut marut lah korupsi dan sebagainya itu kan harus dibasmi kan. Maka yang di atas itu harus orang hukum. Betul. Karena kita pikir ya kita punya darurat hukum, situasi darurat Betul, hukum luar Bang. biasa. Seperti yang gue bilang tadi, kita berhukum kok cuma formil-formil aja, substansinya nggak pernah disentuh gitu, nggak pernah diimplementasikan. Jadi untuk pemilu tahun ini berarti arah politiknya Kenny sudah jelas. Ya karena saya suka Pak Mahfud aja sih, Bang. Oh, iya. Saya jujur aja gak suka Ganjar saya ya. Tapi saya lebih suka gitu. Prof Mahfud. Nggak suka Ganjar kenapa? Ya maksudku kalau ngomong alasan soal ini kan gak etis lah soal itu. Cuman, Ya justru bagus dong. Kalau lu yang nggak etis justru kalau lu juga suka sama orang tapi lu nggak tahu alasannya apa. Enggak, kalau saya orangnya saya suka Pak Mahfud aja, enggak suka Ganjar. Itu aja poin saya, Bang. Karena yang tadi mungkin saya ngefans banget sama Mahfud dan saya lihat dia punya integritas, dia punya kapasitas dan kapabilitas itu aja. Oke. Sehingga saya kalau mau dibilang soal arah politik ya saya memilihnya Pak Mahfud. Ya karena gue ngefans sama Ganjar nih, Bos. Ya sudah lah, berbeda aja, Bang. Itu kan soal lain, Bang. Maksudku, Bang, aku suka Pak Mahfud karena saya melihat nilai sesuatu dari Pak Mahfud. Ya Mungkin udahlah. Abang lihat Pak Ganjar karena ada nilainya Pak Ganjar. Itu kan, Bang? Gue suka dua-duanya, suka sama tiga capres ini banyak kekurangan dan kelebihan. Betul. Tapi Pak Ganjar tuh pertama karena dia jadi tracknya tuh bagus gitu loh.
Paham gak sih? Di Paham, legislatif paham. pernah, terus udah gitu di DPR pernah 2 periode, Betul. terus kemudian jadi gubernur 2 periode, terus kemudian bisa ngerti bahasa Iya. rakyat, Betul, ngerti persoalan ya, ngerti rakyat persoalan, ya. ngerti bahasa cara berinteraksi dengan rakyat itu dia paham. Gitu. Nah, itulah harapan yang sebenarnya waktu itu tertanam di Pak Jokowi kan, karena dia lahir dari rakyat, dari Betul. rahim rakyat pada saat itu. Tapi sekarang beda lagi kan ceritanya. Kan lahirnya aja dari Betul. rahim rakyat. Besarnya ternyata wow. Betul. Nah, gue sih berharap Pak Ganjar ini karena dia ngerti bahasa rakyat. Karena kadang-kadang pemimpin ini kan kalau ngomong tuh kalau kata orang Jawa ndaki-ndaki gitu loh. Terlalu abstrak-abstrak. Iya betul. Iya kan? Nah, Sehingga buat rakyat itu apa interpretasinya kemana-mana kan iya, Bang. jadi kalau gue lihat tuh Pak Ganjar tuh ngerti bahasa rakyat. Itu yang paling penting. He speak what people speak gitu. Gitu. Betul, He speak betul. people words gitu, people language gitu. Nah, kalau Pak Mahfud itu menurut gue bilang juga dari track record dia punya lengkap bos. Kemarin di ILC saya Ngandam Nainggolan bilang Pak Mahfud itu dewa dari langit. Kenapa tuh? Dewa dari langit. Syaganda Iya, Nainggolan. Ya. Pak Mahfud tuh dewa dari langit. Datang bawa sebuah perubahan. Ya saya suka Pak Mahfud itu karena bukan sekedar suka tapi ada nilai yang saya lihat Pak Mahfud itu. Iya Gitu, Bang. iya. Semuanya juga begitu sih karena gue lihat beliau ini kayaknya nggak ngoyo gitu, nggak cawe-cawe orang, tapi dapat aja bro. Betul Bang. Ya kan, dapat trust gitu, dapat kepercayaan. Jadi menteri pernah, waktu zamannya Gus Dur menteri pertahanan lo yang ini. Oh kalau Pak Mahfud itu Anggota DPR dari PKB betul. dulu. Pak Mahfud ini pokoknya apa? Lengkap Bang, lengkap. Iya. Kalau ngomong trias politika, wes nggak usah Iya, lah. trias Kayak politika orang udah- lain. Kayak Pak Mahfud aja lah kalau gitu. Tour of duty-nya trias Iya. politika udah dilalui semua, dia udah tahu di mana celahnya, dia Betul. udah tahu di mana permainannya, dia udah tahu dan pasti dia akan tahu juga bagaimana caranya agar segala macam permainan-permainan itu Betul. termoderasi dan gak liar gitu. Betul Bang. Gitu. Nah, ya ada gimana harapannya? Ya harapannya siapapun terpilih itu urusan apa? Urusan langit lah ya. Urusan pemilih lah. Tapi Urusan memilih. maksudku tapi harapan saya yang tadi saya bilang Bang, bukan karena saya suka Pak Mahfud terus saya mengajak teman-teman. Tapi saya mau mengajak teman-teman agar siapapun yang nanti dipilih teman-teman ke TPS harus yang dilihat itu apa sih yang pernah track recordnya apa yang sudah pernah dibuat. Iya, Misalkan iya. Pak Mahfud dia punya segalanya lah. Dan sangat disayangkan kalau misalkan orang Sangat disayangkan. selengkap Pak Mahfud Nggak dipilih. dan sebersih Pak Mahfud itu tidak dipilih. Nah itu makanya harapan saya sih bukan mengajak untuk apa ya, cuman secara pribadi saya mau mesarankan teman-teman itu karena Iya, bukan soal mendukung dan tidak mendukung Bang, itu kan soal Iya paham Kenny, Ya, gue betul, paham. betul, Lu Bang. gak usah nyapu-nyapuin lagi lah, udahlah. Siap, udah siap, tahu siap, lah Bang. kita. siap. Oke, Kenny, thank you banget nih. Siap Bos. Bang, makasih Bang sudah Semoga diundang. sukses. Rencana ke depan bagaimana? Ya rencana ke depan semoga apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Oh, mantap. Kan lumayan kan dokter muda kalau dari Arul kan. Lumayan kan Bang. Iya. Kalau balik paling enggak ini lah ya. Apa namanya? Ya banyak lah orang yang Betul. Yang penting abang jangan bilang jadi bupati lah karena saya nggak suka. Ya minimal jadi dosen lah. jadi dosen lah. Ya. Iya. Oke teman-teman, thank you. Kembali lagi nanti kapan-kapan. Semoga pemilu ini damai dan terpilihlah orang yang tepat untuk menjawab persoalan bangsa ini. Terima kasih. Saya Manuel Simbolon pamit. Saya Kenny Geno pamit undur diri. Weh, mantap. Oke, bye.